Karena banyak banget mahasiswa dengan ilmu kepepet alias ngerjainnya yang mepet-mepet gitu. Jadi jutsunya tuh keluar ketika mepet-mepet gitu. Halo, assalamualaikum guysku. Balik lagi di channel Lala Latifah. Di episode Asal Kita Tahu kali ini aku mau bahas tentang tips dan fakta-fakta saat kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Sebelum itu aku mau kalian subscribe dulu dong untuk mendukung aku supaya aku jadi lebih semangat bikin konten-konten yang seru lainnya. Yang dimaksud dengan kuliah sambil kerja itu adalah dia lebih memprioritaskan kuliah daripada kerjaannya. Jadi kayak kerjaannya tuh cuma sampingan gitu. Ada juga yang kerja tapi sampingannya dengan kuliah gitu. Padahal sebenarnya harus sama-sama diprioritasin ya, karena kalau nggak fokus di kerjaan kalian bisa dapat teguran dari atasan gitu, atau mungkin potongan gaji lebih parah bisa jadi gitu. Tapi kalau kalian nggak fokus di kuliah, kalian bisa dapat nilai jelek. Misal kalian dapat nilai C, D, atau bahkan bisa E, F, G, yang membuat kalian harus revisi, dan revisi itu nggak gratis loh. Kalian harus keluar kos atau biaya lagi gitu. Kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja tuh ada senang, ada susahnya ya. Yang senang ya karena mungkin jadwal kerja sama kuliahnya bisa disesuaikan. Nah, yang susah ini adalah jam kerja dan jam kuliahnya kadang suka crash itu, jadi nggak bisa diajak kompromi. Dan kebetulan aku mengalami tipe yang kedua, jadi pekerjaan dan juga kuliah aku kadang suka terbentur, jadwalnya suka kebentur gitu. Tapi untungnya aku memiliki para bos yang sangat murah hati yang mengizinkan aku kuliah untuk di hari Sabtu saja, meskipun tetap ya ada potong gaji. It's okay, no problem. Itu adalah sebuah perjuangan ketika kita mau meraih apa yang kita cita-citakan, mengupgrade ilmu. Aku rasa itu adalah pengorbanan yang cukup. Ya saya mau aja dong. Oke, udah cukup cuap-cuapnya, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dibilang sulit, pasti ada tingkat kesulitan itu. Kita melakukan dua hal dalam satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Jangankan kuliah sambil kerja, kalian kuliah aja nggak kerja itu udah merasa kesulitan. Atau kalian kerja doang nggak sambil kuliah, kalian udah merasa kesulitan kan? Apalagi kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, pasti kesulitannya double. Itu udah bisa dipastikan. Tapi tinggal bagaimana kita mengatasi dan mengatur waktunya aja. Coba bayangin, aku ambil sampel dari kampusku aja ya. Jadi kampusku Universitas Malang itu memiliki beberapa kelas. Jadi kelas reguler A, reguler B, reguler C. Ada yang baru lagi reguler CK, itu khusus hari Kamis gitu. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Kamis gitu. Kebanyakan kesulitan ini terjadi pada pembagian waktu, seperti reguler A dan reguler B. Jadi kalau reguler A pagi sampai siang mereka kuliah. Nah, biasanya mereka akan bekerja pada siang ke malam gitu. Nah, kalau reguler B ini kebalikannya. Jadi mereka pagi itu kerja, malamnya mereka baru kuliah. Kebayang nggak? Udah capek mikir materi gitu kan, terus abis itu lanjut kerja gitu. Yang reguler B juga siangnya kerja, malamnya kalian mikir materi gitu. Kalau kalian ngantuk di perkuliahan, yang reguler B ini ya maklum ya. Belum lagi kalian harus mengerjakan tugas dari dosen kalian. Dan untuk posisi kedua yang reguler C atau reguler CK ini lebih mudah dari reguler A dan B. Jadi kalau reguler C ini biasanya hari Sabtu atau Kamis saja gitu. Tapi kalian coba bayangin deh, jadi seharian penuh kalian akan diajarkan materi yang seharusnya kalian pelajari dari Senin sampai Kamis. Itu cuman sehari doang kalian pelajarin. Bisa ngebayangin? Belum lagi nanti juga ada e-learning. Jadi e-learning itu akan berjalan dari Senin sampai Kamis. Reguler C pun juga akan melakukan itu gitu. Jadi belum juga tugas dari dosen, sama-sama diberikan tugas dari dosen. Ini biasanya akan dikumpulkan hari Sabtu nanti gitu kalau reguler C. Lebih mudahnya adalah dia cuman harus bertatap muka di hari Sabtu atau Kamis saja. Sedangkan hari-hari yang lain dia bisa fokus untuk bekerja. Memang reguler C ini dikhususkan untuk para karyawan. Biasanya reguler C ini juga disebut sebagai kelas karyawan. Di sini aku tidak mau menakut-nakuti kalian. Aku cuma memberi gambaran bagaimana realita yang kalian akan jalani ketika kalian mengambil jalan ini. Jadi, nanti ketika kalian sudah menjalaninya, kalian akan lebih siap karena kalian udah dapat gambaran, oke, gue harus kayak gini nih kalau mau kayak gini. Sebenarnya kesulitan yang paling tinggi menurut aku adalah ketika kamu sudah kehilangan motivasi, semangat, dan udah gak mau beraksi lagi.
Jadi, selama kalian melakukan 2 pekerjaan dalam satu waktu ini, kalian harus memiliki 3 hal ini dalam satu paket. Kalau kalian cuma punya motivasi tanpa beraksi, itu juga sama aja bohong kan? Jadi, kalian harus punya ketiganya sampai nanti kalian lulus. Ada beberapa kesulitan yang akan kalian temui saat kalian kuliah sambil bekerja atau kerja sambil kuliah. Yang pertama adalah kalian gak bisa ikut ujian karena kalian harus bekerja. Dan meskipun kalian gak ikut ujian, kalian tetap harus bayar uang ujian itu. Syukur-syukur kalau ada ujian susulan. Kalau gak ada, kalian bisa mengikuti remed atau revisi nantinya. Dan remed atau revisi itu kalian akan mengeluarkan biaya lagi. Gak apa-apa ya, ini ada resikonya karena kalian mengambil jalan untuk kuliah sambil bekerja. Tapi hal ini bisa diatasi dengan jauh-jauh hari kalian sudah mengajukan libur ketika jadwal kuliah sudah terbit. Biasanya jadwal perkuliahan itu terbit di awal, jadi kalian tahu tanggal ujian kalian itu tanggal berapa gitu, UTS kalian tanggal berapa gitu. Kalian ajukan libur sebulan sebelum ujian itu berlangsung. Insya Allah nanti atasan kalian akan mengerti supaya ketika hari H kalian tetap bisa ikut ujian. Yang kedua adalah server down saat kalian melakukan e-learning. Biasanya kalian akan menemui server down itu karena terlalu banyak mahasiswa yang mengakses website e-learning tersebut. Tapi nggak setiap saat down ya servernya. Jadi biasanya server down itu ketika mendekati hari deadline tugas gitu. Jadi biasanya tuh aku Senin sampai Kamis itu tugasnya boleh dikerjain. Jadi Senin dikeluarin tugasnya, Kamis adalah deadline atau terakhir mengerjakan tugasnya. Karena banyak banget mahasiswa dengan ilmu kepepet alias ngerjainnya yang mepet-mepet gitu. Jadi jutsunya tuh keluar ketika mepet-mepet gitu. Akhirnya pada hari Rabu atau Kamis itu server sering down itu karena mereka berbondong-bondong menuju satu website yang sama. Jadi solusinya adalah kalau mengerjakan tugas ketika soal itu sudah turun di hari Senin, harusnya hari Senin, Selasa itu kita sudah mulai mengerjakan gitu. Jadi kalau tidak bisa hari Senin sampai Selasa selesai gitu, kita bisa melanjutkannya Rabu. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk menghindari server down ini. Begitu soal turun kita bisa langsung mengerjakannya tanpa menunda-nundanya. Mungkin memang masih sibuk dalam bekerja, tapi kita pasti ada waktu setelah habis sholat atau setelah istirahat atau di rumah saat akan mau tidur. Aku banget menjawab pertanyaan ini karena memang ini adalah pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Kesenangan pertama yang kalian akan temukan di kerja sambil kuliah adalah kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa dan sekaligus menjadi pekerja. Kan pasti bangga dong. Maksudnya kuliah dengan biaya sendiri gitu. Dan apalagi kalau kalian mendapatkan nilai baik meskipun kalian sedang bekerja juga gitu. Itu pasti kalian seneng banget deh waktu hal itu terjadi gitu. Yang kedua adalah relasi bertambah. Merasa seperjuangan dan terlibat dalam satu program yang sama gak menutup kemungkinan bahwa kalian akan menjadi teman, lalu hangout bareng, bahkan bisa jadi akan timbul benih-benih asmara di antara satu dengan yang lainnya. Kayaknya karena teman aku juga banyak banget yang menemukan jodohnya setelah masuk satu kampus yang sama. Kuliah sambil kerja ini juga bisa dikatakan investasi. Jadi kalian bekerja mendapatkan uang, kalian investasikan menjadi ilmu, kalian mengupgrade ilmu lagi gitu. Bukankah seseorang yang mendapatkan penghasilan itu jauh lebih baik ketika penghasilan itu juga diinvestasikan? Jadi bekerja nggak cuma bekerja, tapi kalian juga akan mendapatkan ilmu, kalian memiliki ijazah dan diberi gelar menyatakan bahwa kalian sudah menyelesaikan pendidikan yang kalian cita-citakan ini. Kalian yang melakukan kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja bisa dipastikan adalah orang yang mau bersusah-susah untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kedua adalah orang yang mandiri, ketiga adalah orang yang berkomitmen, bekerja keras, dan orang yang mampu menjaga motivasi, semangat, dan juga aksi itu tadi. Baiklah, itu tadi yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat, bisa menambah semangat kalian yang masih menjalani perkuliahan sambil bekerja atau kerja sambil kuliah. Semoga suatu hari nanti kerja keras kalian akan terbayarkan. Ada air mata dan senyuman dari orang tua kalian yang menyambut keberhasilan kalian. Ada toga yang akan dipasangkan. Semua gak akan sia-sia. Saya yakin usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Asal kalian sudah berusaha sebaik mungkin, hasil kalian pun juga pasti akan sebaik usaha kalian. Untuk yang sudah lulus, luar biasa, kalian hebat sekali.
Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, bahkan terasa panjang karena saya mengalaminya. Alhamdulillah tahun ini saya sudah lulus setelah berjuang. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur berkali-kali pada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kemudahan, kelancaran untuk segala proses yang sudah saya lalui sejauh ini. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum. Sarai.